Oke guys, jumpa lagi. Kali ini aku mau bahas tentang beberapa alasan, ya, beberapa alasan kenapa ada wanita gitu ya yang tega menjadi pelakor. Ya, pelakor beda sama drakor. Pelakor itu berebut laki orang. Ya, banyak hal sih ya alasan. Paling tidak ada beberapa. Teman-teman boleh nggak setuju? Yang nggak setuju silahkan komen. Yang setuju juga komen juga nggak apa-apa. Dan mungkin kalau kurang tepat, di komen juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada alasan lain juga boleh. Kenapa? Paling tidak ini bisa menjadi kewaspadaan ya buat laki-laki maupun untuk perempuan atau pasangan yang bisa mengalami situasi kondisi seperti ini. Yang pertama, alasan kenapa ada wanita yang tega ya menjadi pelakor. Beberapa alasan. Yang pertama ya, itu merasa dirinya menarik ya. Merasa dirinya menarik, memiliki daya tarik tersendiri ya. Entah itu karena karirnya, entah itu karena kecantikannya, entah itu yang lainnya ya. Ada banyak hal. Yang jelas dia merasa dirinya menarik sehingga bagi dia berkesempatan untuk menjadi seorang pelakor ya. Yang pertama. Yang kedua bisa jadi karena wanita ini menyukai tantangan. Biasa ya kalau orang-orang yang suka tantangan begitu ya. Nah, kemudian dia ditantang kayak gini ya dalam hal ini ya. Bisa jadi itu sebuah tantangan bagi dia untuk menaklukkan, memenangkan sebuah tantangan. Ya bisa jadi sih ada rasa suka, ya. Bisa jadi hanya sebatas pada tantangan bahwa saya bisa nih ngerebut milik orang lain. Jadi bisa dipahami ya saudara, satu yang tadi karena merasa dirinya menarik, ya karena faktor kedudukan, faktor kecantikan, faktor yang lainnya. Yang kedua karena dia menyukai tantangan, ya. Nah, orang-orang kayak gini memang nggak bisa saudara ditantangin. Semakin ditantang dia akan semakin melakukannya. Bisa jadi karena sering bertemu, ya bertemu dan bersama, akhirnya menimbulkan perasaan cinta. Nah ini banyak juga sih saudara yang terjadi begitu ya. Karena rajin bertemu, kemudian bersama, akhirnya timbullah benih-benih cinta itu. Cinta itu kan datangnya dari mata ya. Dari mata turun ke hati. Jadi karena sering bertemu, kalau orang Jawa bilang tuh Witing Trisno Jalaran Soko Glipet. Ada yang bilang Witing Trisno Jalaran Soko Glipet, Witing Trisno Jalaran Soko Kulino. Jadi cinta itu terbentuk, terjadi ketika seseorang itu sering bertemu, seseorang itu ya terus bersama. Oleh sebab itu perlu mewaspadai baik laki-laki maupun perempuan dalam hal ini, ya profesional aja sih di dalam pekerjaan ya, sehingga tidak sampai ya menaruh benih-benih cinta, karena kalau setiap hari disiram benih itu akan bertumbuh. Nah kalau sudah bertumbuh bisa menghasilkan buah. Jadi waspada kalau ada yang lagi deket-deket gitu ya, kagum ya. Kadang ada kekaguman laki-laki, kekaguman perempuan karena melihat sesuatu yang tidak didapatkan dari pasangannya. Itu juga bisa. Sehingga karena selalu ada, belum lagi kalau pakaiannya rapi ya, atau mungkin ada yang seksi atau yang harum dan lain sebagainya, ya kadang memberikan minat tertentu begitu. Nah, oleh sebab itu buat pasangan yang udah menikah, hal ini perlu diperhatikan juga nih pasangannya. Semoga bisa dipahami ya para ibu, para suami ya untuk memperhatikan pasangannya sehingga tidak memberikan ruang hal ini terjadi. Ada juga karena alasan ekonomi. Nah, kalau alasan ekonomi memang sudah ada motifnya ya. Tentunya harapan dari si wanita ini adalah mendapatkan nilai tambah dalam kebutuhan ekonomi. Ya nggak bisa dipungkiri ya, dengan kebutuhan yang meningkat, kondisi yang terjadi hari ini, bisa saja hal ini menjadi jalan keluar bagi mereka.
tentunya tidak hanya wanita saja ya. Laki-laki kemungkinan besar juga bisa melakukan hal ini ya, karena ekonomi dia merebut istri orang. Ya, tapi jarang sih terbuka ya. Lebih banyak yang seperti ini. Tapi boleh ya dikomentari. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang lain di dalam pengamatan. Selain alasan ekonomi, karena kebutuhan keluarga, karena kebutuhan perawatan diri gitu ya. Karena nggak bisa dipungkiri ya, perawatan kan juga nggak murah ya, mahal. Ya muter juga sih ujung-ujungnya ya. Laki-laki ingin melihat pasangannya yang sempurna ya, tapi nggak mau keluar modal ya masalah juga. Ini ada orang yang mau merawat, nah biasanya mereka lebih mau membagi apa yang dia punya. Selain itu, biasanya karena dijanjikan sebuah komitmen. Jadi awalnya sih mungkin dia nggak mau ya, karena menghargai gitu ya. Nggak mas, kamu kan sudah punya pasangan begitu ya. Kamu kan udah punya anak, udahlah kita berteman aja nggak apa-apa. Tapi lama-kelamaan karena si prianya ini juga menjanjikan sesuatu, entah dijanjikan mau dinikahi, menjadi istri sahnya, begitu ya, atau karena dijanjikan mau dicukupi kebutuhannya, ya, kembali ke alasan ekonomi, atau karena diberikan fasilitas, bisa jadi akhirnya dia menjadi wanita seperti itu. Jadi bukan karena keinginannya ya, tetapi karena memang si prianya. Bisa juga karena mengalami kejenuhan dengan pasangannya sendiri, sehingga dia mencari sensasi, dan sensasi ini yang dia nggak dapatkan dari pasangannya. Nah, hal-hal ini bisa terjadi ketika mengalami hubungan yang dingin dengan pasangan. Karena pasangannya dingin, komunikasi sulit, ngomong juga sering nggak nyambung, kemudian eh, merasa bahwa ya ada kejenuhan lah ya. Orang-orang kalau jenuh gimana ya, pengen cari yang lain gitu. Akhirnya ini terjadi baik laki-laki maupun perempuan, hal ini bisa aja terjadi. Bisa juga karena ada dendam pribadi. Jadi dendam pribadi baik kepada orang laki itu yang bersangkutan atau perempuan itu bersangkutan, ataupun pengalaman trauma di masa lalu. Jadi misalnya dia pernah punya orang tua dulu sering menyakiti mamanya, ya, atau bahkan mungkin dia pernah menjadi korban pelecehan, ya, sehingga bagi dia laki-laki itu sama-sama aja. Jadi akhirnya dia membuat laki-laki itu jatuh cinta kepadanya, dan sudah jatuh biasanya ya sudah ditinggalkannya ketika melihat rumah tangganya orang lain rusak, dia merasa puas. Dan mungkin ada hal yang lain yang juga bisa menjadi alasan sih kenapa mereka melakukan hal ini. Nah, menurut psikolog klinis Stephanie Newman PhD, dia mengatakan salah satunya dikarenakan berhubungan dengan pria yang sudah menikah dianggap lebih menantang dan menciptakan sensasi bahagia ketika menjalani hubungan rahasianya. Ada juga wanita super kompetitif yang membutuhkan kompetisi karena berpikir kalau berhubungan dengan suami orang meningkatkan rasa percaya dirinya. Semakin panas saingannya, semakin dia merasa lebih superior dibanding istri sah. Nah guys, ini beberapa alasan ya kenapa wanita menjadi pelakor. Tidak untuk semua wanita. Saya percaya banyak wanita yang baik, ya. Banyak wanita yang baik, banyak wanita yang setia dengan pasangannya. Jadi kalaupun ada wanita yang sampai melakukan hal itu, ada beberapa kemungkinan itu tadi yang menjadi alasannya. Nah, dari pelajaran ini apa yang bisa kita dapat? Sebagai seorang pria yang sudah menikah, hargailah pasanganmu. Ya, dia yang sudah rela meninggalkan orang tuanya untuk hidup bersamamu. Orang tuanya mungkin tidak pernah menyakitinya. Jangan pula kita yang tidak membesarkan, tapi kita justru yang melukainya. Dia dibesarkan dengan penuh kasih. Jangan sudah besar, kita kasih penderitaan di dalam hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Ya. Hargai pasanganmu, mereka adalah tulang rusukmu. Ya.
tulang rusuk laki-laki yang engkau jadikan istrimu hari ini, hargailah mereka, cintailah mereka, terima dia apa adanya. Karena dia pun juga menerima engkau apa adanya. Jadi engkau harus bersyukur para pria ketika engkau sudah punya pasangan. Ya. Dan kalau dia hari ini bisa bersamamu, dia pun sudah meninggalkan banyak hal, meninggalkan orang tuanya, ya, meninggalkan keluarganya, bahkan meninggalkan orang-orang yang mungkin jauh lebih baik dari hidupmu hari ini. Ketika dia harus memilihmu dengan meninggalkan banyak orang yang mungkin dia lebih daripadamu. Jadi bersyukurlah dengan pasanganmu yang hari ini ada. Ingat ya, mereka sudah meninggalkan keluarganya, mereka sudah meninggalkan banyak pilihannya demi kamu, ya para pria. Jadi hargailah pengorbanan seorang wanita yang sudah setia merawatmu, mulai bangun tidur sampai engkau tidur. Buat para wanita yang di luar sana, ya, mari hargai dirimu sendiri. Ya, mari kita menghargai diri kita sendiri. Jangan kita mengganggu ya rumah tangga orang lain. Biarkan mereka bahagia. Biarkan mereka menikmati kehidupan rumah tangganya. Setiap orang bisa jatuh, bisa. Tapi setiap orang juga bisa bangkit. Setiap orang punya masa lalu, tapi setiap orang juga punya masa depan. Mari kita bangun rumah nikah yang lebih baik. Nggak ada keluarga yang sempurna. Tapi paling tidak kita mau memulai memiliki keluarga yang lebih baik. Kita nggak bisa memperbaiki generasi di atas kita. Kekecewaan, luka masa lalu mungkin bisa membekas di dalam diri kita. Tetapi marilah kita memperbaiki generasi kita dan generasi di bawah kita. Mari kita hargai diri kita, dan kita bisa menghargai orang lain. Tetap semangat, karena engkau tetap sempurna di mata Tuhan, dan Tuhan mengasihimu, dan mari kita menjalani kehidupan kita dengan lebih baik. Yang berkeluarga, yang belum berkeluarga, mari kita bangun keluarga yang lebih baik. Wanita yang baik-baik akan memilih pria yang baik. Demikian juga pria yang baik. Dia akan memilih wanita yang baik. Kiranya sharing ini boleh menjadi berkat, dan ingat, hormatilah pasanganmu, kasihilah pasanganmu, dan engkau akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.